syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Wa salawatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tak terasa kita telah berada pada termin kedua atau termin daripada termin kedua atau termin ketiga dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu shaum asyam dalam bulan Ramadan selama 1 bulan. Salawat serta salam tak pernah kita khilaf dan lalai, senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan kepada insanul kamil, qudwah kita, uswah kita, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang tetap istiqomah, yang tetap konsis di dalam menapaktilasi jejak-jejak sunnahnya. Mudah-mudahan kita sampai di akhir tutup mata senantiasa berpijak kepada jalan-jalan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, malam ini sesuai dengan tema, izinkan kami untuk membahasnya secara singkat karena memang terpaut dengan waktu yang telah diberikan kepada kami agar seefektif mungkin untuk menjelaskan, untuk menguraikan tema dari yang kami usung malam ini, yaitu korelasi hubungan antara shaum dan kesehatan serta ketakwaan. Para hamba Allah, kita sudah maklum bahwa apa yang Allah bebankan, apa yang Allah berikan kepada makhluknya berupa syariat-syariat, berupa perintah-perintah, semuanya tak bukan adalah, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Sebuah kalimat taroji, kalimat yang gabungan antara dua usaha, dua pekerjaan dalam rangka menjembatani tujuan daripada yang diinginkan tersebut, yaitu takwa. Jadi dengan kata lain, la'alla itu kalimat taroji yang artinya harus dikerjakan dengan sesusah mungkin, harus dilaksanakan seberat mungkin, segiat mungkin untuk mencapai apa yang disebut takwa. Semua sholat juga demikian. Allah berfirman yang artinya, hai manusia, sembahlah aku agar supaya mencapai la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya lagi-lagi la'alla dengan kum. Jadi la'allakum itu dua kalimat, bukan satu kalimat. La'alla itu tadi kalimat taroji, kalimat yang artinya sesuatu yang akan dicapai dalam sebuah perbuatan atau sebuah syariat. Nah, ini namanya kalimat taroji, ya. Sekaligus menggambarkan kepada kita takwa itu dalam rumus berbalik. Takwa itu tidak bisa dan tidak mungkin akan didapatkan tanpa bersusah-susah.
tanpa berpayah-payah, itu tidak mungkin. Jadi saum takwa, ujungnya, endingnya salat, endingnya takwa. Kemudian apa lagi? Haji. Haji juga Allah berpesan kepada para tamu-tamunya, para tamu-tamu duyufullah, tamu-tamu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu wahai tamu-tamuku, kasarnya demikian, pengertian bebasnya, dengan takwa, karena sebaik-baik takwa, sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Setelah Ramadan berlalu, nanti akan datang sebuah bulan yang disebut bulan penutup Al-Hijjah, ya, atau Zulhijjah, maaf, bulan Zulhijjah, bulan haji bagi kaum muslimin yang belum berkesempatan atau di luar daripada padang Arafah, maka dianjurkan untuk melakukan sunnah muakkadah, yaitu bentuk daripada ketakwaan sosial, yaitu kurban. Kurban itu pun takwa. Surat 22 ayat 37, Allah berwanti-wanti kepada para korobin, maaf, para daripada kurban, korobin, ya. Itu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Sekali-kali darah dan daging kurbanmu, kata Allah, tidak pernah akan sampai kepadaku, tapi yang sampai kepadaku adalah takwamu. Jadi ibadah syariat yang ditaklifkan kepada makhluknya, pasti buahnya kalau dilaksanakan dengan tadi sungguh-sungguh, dengan ilmu, maka akan mencapai derajat tertinggi dari seorang mukmin, yaitu takwa. Lalu hubungannya dengan kesehatan sudah pasti, sudah pasti bahwa kita melaksanakan syariat-syariat, blueprintnya, panduannya, jutlaknya adalah Al-Quran. Bukankah Al-Quran Allah berfirman dalam Al-Baqarah dalam surat 2 ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Takwa lagi, masya Allah. Lalu kaitannya dengan kesehatan yang spesifik, yang sangat jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah wa la yazidud dzalimina illa khasara. Dan ketahuilah, aku menurunkan, kami menurunkan, wa nunazzilu, makna takwa domirnya domir jamak, bukan berarti Allah itu jamak, tidak. Tetapi di samping kuasa Allah, di samping otoritas Allah, ada poin-poin, ada unsur-unsur yang turut berkiprah di dalam masalah tersebut. Masalah rizki, masalah menjaga Al-Quran, penjagaannya itu Allah selalu menggunakan kata domir, ya, tidak pakai aku tapi mak, menggunakannya demikian. Kenapa? Karena yang memberi rezeki aslinya, sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada proses kemanusiaan di dalam turunnya rezeki tersebut kepada seseorang. Nggak mungkin dia diam di dalam rumah terus tanpa keluar, tanpa bersosialisasi dengan sesama, akan timbul, akan datang rezeki. Makanya Allah senantiasa menggunakan, tidak menggunakan kata
tidak menggunakan kata tunggal, tapi selalu menggunakan kata jamak. Artinya ada unsur-unsur, ada poin-poin yang turut mendukung tersebut. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Maaf. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra. Al-ayah. Tentang penjagaan Al-Quran, Allah sendiri menyatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran menggunakan kata domir, bukan domir tunggal. Itu juga demikian, bahwa proses turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju ke alam bumi, alam dunia, ada unsur-unsur yang lain, yaitu Jibril dan lain sebagainya. Allah berfirman, yang menjaga Al-Quran adalah Aku, yang menurunkan Quran adalah Aku, atau kami menurunkan Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaga. Penjagaan Al-Quran itu pun tidak semata-mata hanya Allah saja. Allah memang otoritas yang paling mutlak, tidak ada penggantinya. Tetapi di samping itu ada faktor-faktor lain, para hafiz, para hufaz, para hafizah, itu semuanya. Karena memang apa? Al-Quran turun untuk dikaji oleh pengikutnya, oleh umatnya. Berbeda dengan pengikut-pengikut agama-agama di luar daripada Islam. Para hamba Allah, jangan kaget kalau William Tyndale 1536 adalah orang yang korban pertama kali ketika dia mengartikan, ketika dia menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Inggris. Dia dibakar dan dihukum oleh gereja. Artinya kalau demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada agama-agama di luar Islam, kitabnya itu yang mengkaji dan yang mendalami bukan dari pengikut-pengikut kelas bawah, akar rumput, tapi hanya tertentu. Buddha juga begitu. Kaum Sudra kalau dia berani mengartikan kitabnya itu dicor. Jadi yang berhak adalah kaum Brahmana, yang berhak membaca, mengkaji kitabnya. Islam datang tidak dengan demikian. Bahkan Rasul menyatakan, hiasilah rumahmu dengan Al-Quran. Bebas, siapa saja ditantang oleh Allah. Bahkan Allah menantang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Al-ayah, yang artinya, jika wahai orang di luar Islam, kamu masih ragu, kamu masih gak percaya dengan apa yang aku kirimkan, yang aku turunkan melalui hambaku yang bernama Ahmad atau Muhammad. Di dalam Quran, di dalam Bible dinyatakan Himda, maka buatlah satu surat saja. Buatlah satu surat saja untuk menandingi daripada Al-Quran tersebut. Maka ayat berikutnya, tafsirnya berikutnya adalah fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Masya Allah, 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah dites dengan tes alamiah, dengan tes zaman dan tes daripada perlakuan para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran tetap ajib, tetap tidak pernah berubah, tidak pernah berbeda. Ada versi-versi Al-Quran, ada mushaf-mushaf Al-Quran, versi-versinya itu terletak hanya bacaannya saja, tapi inti daripada ayat yang dibaca dalam versi manapun dibuka pasti sama, tidak pernah akan berbeda. Itulah Al-Quran. Sehingga para kaum cendekiawan barat
menyatakan geleng-geleng luar biasa terhadap Al-Quran. Tetapi kalau untuk mengimaninya, no, itu adalah urusan hidayah, urusan al-huda. Nah, dalam urusan hidayah, pada malam Ramadan ini turun Al-Quran sebagai pembeda, sebagai Al-Furqan. Maka Al-Quran namanya bermacam-macam, minimal 5 macam. Ada An-Nur, ada Al-Huda, ada Al-Bayan, ya, ada Asy-Syifa, dan lain sebagainya para hamba Allah. Karena memang fungsi daripada Al-Quran sangat luas. Itulah yang disepakati oleh para ijma ulama, bahwa daripada mukjizat terbesar daripada Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Karena Allah tahu dan Allah mendesain bahwa setelah kemangkatan Al-Masih, dunia ini akan modernisasi yang luar biasa. Maka Al-Quran turun sebagai mukjizat Rasulullah SAW sebagai panduannya. Berbeda ketika Allah memberikan mukjizat-mukjizat kepada nabi-nabi sebelum Rasul. Nabi Isa dengan kehebatannya menghidupkan orang mati, menyembuhkan seluruh penyakit dan lain sebagainya, membuat burung dari tanah. Siapa lagi? Nabi Musa diberikan tongkat yang bisa membelah laut dan berubah menjadi ular, sehingga ularnya para kahin, ya, para sihir-sihirnya, tukang sihirnya Fir'aun habis. Tapi ketika Rasul ditabiskan menjadi Rasul di Gua Hira, Al-Quranlah para hamba Allah. Karena Allah Maha mengetahui bahwa periode akhir zaman orang tidak akan berbicara supranatural, tapi orang akan berbicara dengan logikanya, berbicara dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran datang dengan beragam informasi-informasi yang ada di dalamnya para hamba Allah. Jadi demikian komplit Al-Quran itu. Tentang terjadinya bumi, para cendekiawan sepakat menyatakan awal terjadinya bumi adalah dengan teori yang disebut Big Bang, ledakan yang maha luas, ledakan yang maha hebat dari akibat proses kimiawi, proses fisika, ya. Lalu terjadilah dengan pecahan itu ngarai gunung, danau dan lain sebagainya. Itulah proses terjadinya hujan. Sudah diterangkan dengan teliti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka jangan heran kalau sekarang ada modifikasi cuaca. Itu bukan artinya bukan hal yang klinik, tapi memang ada ilmunya. Dihitung kekuatan angin, dihitung atmosfernya, dihitung elemen-elemen yang menyebabkan terjadinya hujan. Itu bisa dipelajari. Berbeda dengan ilmu klinik ketika kita masih kecil. Panggil pawang biar jangan hujan, pakai bawang merah lah ditancepin, campur sama apalagi sama lombok dan lain sebagainya, ya. Itu berbeda. Maka ada yang klinik, ada yang klinik. Nah, ini dalam perobatan. Maka berhati-hatilah, berobatlah dengan secara klinik, yaitu secara tabib, secara ilmu. Itulah para hamba Allah yang bisa saya sedekahkan di malam yang ke-19 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap memperbanyak Al-Quran. Buatlah rencana-rencana, berapa khatam, berapa kajian, berapa daripada hafalan-hafalan dan lain sebagainya. Percayalah, orang yang berada senantiasa di Quran, itulah orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul menyatakan, taraktu fikum amrain lan tadilu tamassaktum bihima, yaitu sunnatullah dan sunnatur rasuli. Bahwa aku tinggalkan 2 pusaka, yang mana pusaka itu kalau engkau genggam
pegang erat-erat, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Menggunakan kata lan dalam ilmu alat itu nggak pernah terjadi yang namanya lan itu. Jadi mengatakan kalau kita masih tetap berpegang kepada dua pusaka Quran dan Sunnah Rasul, lan tidak pernah akan tersesat selama-lamanya, tidak pernah akan tersesat. Maka inilah daripada ilmu atau daripada panduan kita untuk mencapai ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita semakin hari semakin merangkul Al-Quran. Sebagaimana kita merangkul HP. Ketika kita tertinggal HP, sekalipun kita sudah keluar dari rumah ratusan meter atau sepuluhan meter, pasti akan kembali ke rumah. Dia cari lagi HP. Karena tanpa HP seakan-akan kita hidup nggak ada arah dan kiblat. Mudah-mudahan Quran juga demikian, senantiasa dibaca, dikaji, hingga kemudian akan menjadikan ketentraman bagi yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.